Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi tentang turunan, dan kali ini akan kita bahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Materi ini merupakan bagian dari materi kalkulus 1 tentang turunan, dan mudah-mudahan saja apa yang saya paparkan di sini saya coba untuk dapat dipahami sebaik mungkin bagi para siswa ataupun para guru yang mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri. Kita lihat apa saja pemaparan yang akan kita uraikan untuk kali ini. Pertama yaitu tentang turunan fungsi trigonometri, ya, dimana fungsi trigonometri ini sebetulnya turunan yang sering kita pelajari di sekolah ataupun di perkuliahan, di mana fungsi trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen itu trigonometri dasar yang sering kita pelajari. Dan sekarang kita ingin melihat bahwa jika fx sama dengan sinus x, maka f aksen x-nya atau turunannya adalah kosinus x, ya. Yang kedua, jika fx sama dengan kosinus x, maka f aksen x-nya sama dengan negatif sinus x. Ketiga, fx sama dengan tangen x, maka f aksen x-nya adalah sekan kuadrat x. Selanjutnya, jika fx sama dengan kosekan x, maka f aksen x-nya adalah negatif kosekan x kotangen x. Selanjutnya, jika fx sama dengan sekan x, maka f aksen x-nya adalah sekan x tangen x. Dan yang terakhir, jika fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x-nya sama dengan negatif kosekan kuadrat x-nya. Pertanyaannya adalah dari manakah? Kan? Dari mana turunan f aksen x untuk sinus x sama dengan cos x, ini sama dengan negatif sin x, dan seterusnya. Nah, kita di sini akan mempelajari secara umum untuk mendapatkan semua turunan fungsi trigonometri ini. Karena sebetulnya untuk dasar yang harus kita temukan dalam turunan fungsi trigonometri ini ada dua, yaitu yang pertama turunan dari sinus x dan yang kedua turunan dari kosinus x. Untuk turunan fungsi yang lainnya itu bisa diturunkan dengan konsep turunan atau teknik cara menurunkan fungsi yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi yang akan kita cari paling awal atau paling dasar adalah dua turunan ini, 1 dan 2, sinus x dan kosinus x. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana kita mendapatkan turunan fungsi itu, kedua turunan fungsi ini, maka kita harus mengetahui dulu dua rumus dasar tentang limit ini. Yang pertama adalah limit sinus h dibagi h untuk h menuju 0 itu adalah 1, dan limit 1 kurang kosinus h dibagi h untuk h menuju 0 itu sama dengan 0. Nah, kita juga akan mencari ini dari mana kita mendapatkan ini, ya. Jadi sebelum mendapatkan turunan fungsi trigonometri, kita harus memahami dulu tentang materi limit. Kedua limit ini, ya, setelah kita paham maka kita bisa menuju ke turunan fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan rumus ini, ya. Limit sinus h dibagi h untuk h menuju 0. Kenapa dia sama dengan 1? Oke, nah, untuk melihat ini maka kita coba perhatikan lingkaran satuan di sebelah kanan ini, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana kita menentukan sebuah titik pada lingkaran itu adalah titik P, ya, titik P. Kemudian koordinat titik P ini adalah x1, y1, katakanlah demikian, ya, di mana
sudut yang dibentuk antara OBP itu adalah sudut H ya, kita sesuaikan saja dengan ini sudut H. Kemudian kita juga membuat segitiga yang siku-siku yang lain, yaitu OAQ, di mana OQ adalah perpanjangan dari OP ya. OP kita perpanjang sehingga sampai pada AQ di sini, sehingga kita mendapatkan dua buah segitiga siku-siku yang koordinatnya untuk titik P nya adalah x1, y1 dan untuk titik Q nya adalah x2, y2. Oke, nah kita harus mendapatkan koordinatnya dulu. Yang pertama adalah kita lihat segitiga OBP ya. OBP, berapakah koordinat x1, y1 nya? Maka di OBP ini ya kita bisa lihat saja, karena sudut yang dibentuknya adalah H, katakanlah ini adalah y1 nya di sini, ini x1 nya di sini ya, berarti kosinus H itu sama dengan x1 ini R ya, dibagi R kan, maka x1 nya itu sama dengan R kosinus H. Nah, kemudian untuk sinus H nya ya berarti y1 dibagi R, sehingga R nya itu sehingga y1 itu sama dengan R sinus H. Nah, maka koordinatnya adalah titik P ini adalah x1, y1, R cosinus H, y R sinus H. R sinus H. Oke, kita sudah mendapatkan koordinat titik P. Baik, selanjutnya untuk mencari koordinat dari titik Q ya, dimana koordinatnya adalah x2, y2. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan, kita lihat segitiga dari OBP dan segitiga dari OAQ. Kalau kita lihat di sini untuk segitiga OBP dan OAQ, nah, kita bisa mendapatkan koordinat Q, yaitu Q2 dan Y2 dengan membandingkan sudut tangennya lah ya. Jadi kalau saya tulis tangen H ya pada segitiga OBP begitu saja, sama dengan tangen H pada segitiga OAQ. Jadi kalau tulis tangen H untuk segitiga OBP ya berarti BP banding OB kan, berarti Y1 banding X1. Tangan untuk ini berarti R sin H dibagi R cos H, berarti R sin H dibagi R cos H sama dengan tangan OAQ berarti AQ dibagi OA. Nah, OA nya sendiri kan jari-jari atau R itu sendiri atau panjangnya 1, atau sama dengan AQ itu Y2 dibagi X2 kan, jadi X2 atau ini kita bisa coret sin cos itu kan tangen H sama dengan Y2 bagi X2 nya sendiri adalah R. Nah begitu kan, atau Y2 nya itu sama dengan R dikali tangen H. Nah, karena Y2 nya R kali tangen H, maka X2 nya itu sama dengan R ya, X2 nya R atau jari-jari itu sendiri kan. Nah, sehingga saya bisa tulis untuk koordinat Q itu adalah R, R tangen H. Oke, sekarang sudah kita dapatkan koordinat titik P R cos H, R sin H. Koordinat titik Q R, R tangen H. Koordinat A 1,0 ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konsep dimana bagaimana kita bisa mendapatkan limit sin H
H per H sama dengan 1. Oke. Sekarang kita lihat ini, anggap saja gambar untuk sebelah ini ya. Kita ingat bahwa limit sinus X untuk X mendekati 0 atau ini pakai H ya. Di limit sinus H untuk H menuju 0 itu sama dengan 0, dan limit kosinus H untuk H menuju 0 dengan 1 kan. Kita bisa ingat itu. Pertama kita perhatikan luas segitiganya ya. Kita perhatikan di sini ada 3 komponen utama yang akan kita lihat. Yang pertama, luas segitiga OBP. Yang kedua, setelah itu lebih dari itu adalah luas juring atau sektor OAP. Luas sektor atau juring ya, juring OAP. Dan yang ketiga, luas segitiga yang paling besar ini, OAQ. Luas segitiga OAQ. Jadi 3 ini yang akan kita lihat ya, yang akan kita cari, dimana hubungan dari ketiganya itu ternyata begini. Hubungannya ternyata luas segitiga OBP itu kurang dari sama dengan luas juring atau sektor OAP kurang dari sama dengan luas segitiga OAQ. Nah, itu hubungan. Nah, kita bisa lihat di gambar kan, luas segitiga OBP ini lebih kecil dari luas juring OAP dan juga lebih kecil dari luas segitiga OAQ. Nah, seperti itu ya. Sekarang berarti yang pertama kita harus cari dulu luas segitiga OBP ya. Luas segitiga OBP ya, kita cari ya. Luas segitiga OBP kan kita tahu sendiri setengah alas kali tinggi ya. Ini yang pertama kita cari luas segitiga ini setengah alas OB, habis itu setengah alas kali tinggi. Nah, kalau di sini kita lihat setengah ya, kita cari alasnya di situ. Saya tulisnya OB boleh. OB kali tingginya adalah BP. Oke, setengah kali OB nya sendiri ya, OB itu kan X1 berarti R cos H dikali BP itu Y, berarti R sin H. Oke, berarti setengah R kuadrat ya cos H dikali sin H. Oke, nah itu untuk luas segitiga OBP ya. Yang kedua, luas juring atau sektor OAP. Luas juring atau sektor OAP. Nah, kita lihat karena yang kedua yang kita cari itu adalah luas juring ini. Saya kasih warna berbeda ya supaya ini aja.
Nah, ini luas juring atau luas sektor OAP. Nah, kita perlu bandingkan saja kalau luas juring itu, luas sektor itu dengan luas sektor lingkarannya kan. Jadi kita bandingkannya dengan luas sektor lingkarannya. Jadi kalau kita buat perbandingan luas juring OAP, kita bandingkan luas juring berarti dengan luas lingkaran kan. Nah, luas lingkaran sama dengan sudut, besarnya sudut AOP ya, di sini AOP, sudut pada juring OAP ya, bagi ya sudut pada lingkaran ya. Berarti kita dapatkan luas juring OAP, luas juring OAP sama dengan luas lingkaran kali sudut ini. Berarti sudut AOP nya sendiri adalah H dibagi sudut pada lingkaran ya 360 atau 2pi dikali luas lingkaran pi kuadrat R ya, atau pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat, atau kita bisa lihat jadi setengah H R kuadrat. Oke, kita sudah mendapatkan dua luas. Pertama luas segitiga OBP, yang kedua luas juring, yang ketiga adalah luas segitiga OAQ. Kita pakai halaman selanjutnya saja. Yang ketiga C ya, luas segitiga OAQ ya. Oke ya, luas segitiga OAQ ya sama setengah kali alas kali tinggi. Kita dapatkan setengah dikali alasnya OA dikali tingginya AQ ya, sama dengan setengah kali OA nya sendiri adalah 1 ya, AQ nya sendiri adalah Y2 adalah R, atau jangan 1 ya, R sajalah, kita buat dia sebagai R. Jadi biar sama, OA nya itu kan jari-jari, jadi R kali R tangan H ya, R tangan H, sehingga kita dapatkan setengah R kuadrat tangan H. Ketiganya sudah dapat, kita bandingkan saja. Kita bandingkan sesuai dengan data yang tadi ya. Nah, hubungan ini, luas ini kurang dari sama dengan luas ini kurang dari luas ini. Berarti kalau kita hubungkan, kalau kita bandingkan luas yang pertama itu setengah dari R kuadrat kosinus X sin X, luas OBP ini ya, ternyata kurang dari sama dengan setengah H kali R kuadrat. Sorry, ini saya bukan ini H ya, sudutnya cos H sin H, dan ini kurang dari sama dengan setengah R kuadrat tangan H ya, ini yang ketiga. Oke, sekarang kita sederhanakan aja lah, kita bagi dengan setengah R kuadrat sin X karena semuanya mengandung itu ya. Kita bagi dengan setengah R kuadrat sin X supaya lebih sederhana ya. Nah, sehingga kini didapat cos H ya, dan kurang dari di sini. Nah, kita bagi
setengah R kuadratnya sudah dapat, sinnya berarti belum, berarti H per sin H. Ini kurang dari sama dengan, di tangan itu adalah sinus per cos, maka kita dapat ini 1 per cos H, atau 1 per cos H kurang dari sama dengan sin H per H sin H per H kurang dari sama dengan cos H. Oke, sekarang kita beri limit. Jika diberi limit ya, dimana H menuju 0, maka tulisannya adalah sebagai berikut. Limit 1 per cos H untuk H menuju 0 itu kurang dari sama dengan limit sin H dibagi H untuk H menuju 0, dan kurang dari sama dengan limit untuk cos H untuk H menuju 0. Oke, nah kita buat saja limitnya. Nah, kalau kita lihat hasil dari limit-limit itu, nah kita langsung aja masukkan substitusi, berarti 1 cos 0 1, berarti ini adalah 1. Nah, kurang dari limit sinus H per H untuk H menuju 0, karena ini yang ingin kita cari, dan limit cos H cos 0 adalah 1. Oke, nah sampai sini kita sudah melihat sedikit jelas bahwa limit sinus X, limit sinus H dibagi H untuk H menuju 0 itu berada di antara atau lebih dari sama dengan 1 dan juga kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini secara umum agak aneh kan. Nah, sesuatu itu lebih dari sama dengan 1 tetapi juga kurang dari sama dengan 1. Nah, ini disebutnya kalau di dalam kalkulus terjadi pengapitan. Nah, sehingga dari sini muncul yang namanya teorema apit ya. Silahkan cari untuk membaca dari teorema ini, atau bahasa Inggrisnya adalah squeeze theorem. Oke, squeeze theorem, teorema apit. Jadi dia diapit oleh dua fungsi yang lain. Saya tulisnya di sini sajalah. Di sini. Secara umum teorema itu begini. Teorema apit ini jika fx itu kurang dari sama dengan gx, kurang dari sama dengan hx, ya untuk setiap x nya menuju c dengan x tidak sama dengan c, dan limit fx itu sama dengan L untuk x menuju c sama dengan limit hx untuk x menuju c, ya dia juga sama dengan L, maka pastilah si gx nya itu sama dengan limit gx nya sama dengan L ya, maka limit gx nya itu juga sama dengan L x menuju c. Jadi dia terapit ya, terapit. Saya gambarkan ya, saya kira begini lah. Nah, ini si gx nih, ini si fx, ini si hx. Jadi di satu titik ini dia sama ya, di satu titik itu dia sama dengan L. Nah, sehingga kesimpulannya apa ya, kalau limit sin H dibagi H menuju 0 itu lebih dari sama dengan 1, dan dia juga kurang dari sama dengan 1, ya akibatnya menurut teorema apit berarti limit sin H dibagi H untuk H menuju 0 sama dengan 1. Oke, nah seperti itu. Nah,
Tadi kita dapatkan ya bahwa limit sinus H dibagi H itu sama dengan 1. Itu untuk rumus yang pertama, dan untuk rumus yang kedua kita tunjukkan saja ya, kita tunjukkan saja. Tadi rumus yang pertamanya adalah itu. Untuk rumus yang kedua mengenai limit 1 kurang cos H dibagi H untuk H menuju 0 itu sama dengan, kita dapatkan saja, kita gunakan rumus yang tadi ya, kita buat dia menjadi limit H menuju 0 dari ya, berarti kita kalikan ya, bukan kali ya, dikali dengan pembilang yang sama, 1 kurang cos H dibagi H dikali 1 ditambah cos H dikali 1 tambah cosinus H. Jadi kita dikalikan dengan sesuatu yang bisa dikali dengan faktor yang pertama, tetapi hasilnya tidak mengubahnya ya, karena ini dibagi ini kan 1, jadi tidak merubah apapun. Oke, nah selanjutnya ya kita kalikan saja ya, limitnya kita tulis dulu, H menuju 0 kita dapat di sini adalah 1 dikurangi cos kuadrat 1 dikurangi cos kuadrat H. Oke, nah dibagi H dikali 1 ditambah cosinus H. Nah setelah itu kita pisahkan saja, atau kita tulis lagi limit H menuju 0, 1 kurang cos kuadrat H itu adalah sin kuadrat H dibagi H kali 1 tambah cosinus H. Nah, kemudian limit H menuju 0 kita bagi saja, sin H dibagi H dikali limit sin H dibagi 1 ditambah cosinus H. Oke, nah ini konsep yang tadi kan yang tadi kita bahas, ini 1 jawabannya, dan yang ini adalah sin kalau kita substitusikan H menuju 0 sin 0 0 ya, ini dapat 0 dibagi 1 tambah 1 ya, jadi 0 dibagi 2 berarti kita dapat 0, sehingga limit untuk 1 dikurangi cosinus H dibagi H untuk H menuju 0 itu sama dengan 0. Oke, nah sudah kita bahas, terbukti kedua materi ini ya, yang kita sudah tahu sekarang bahwa limit sinus H dibagi H sama dengan 1, dan limit 1 kurang cosinus H dibagi H itu sama dengan 0 ya. Sekarang yang selanjutnya kita akan mencari kedua rumus ini, fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah f aksen x dikali cosinus x. Lalu yang kedua, fx sama dengan cosinus x, maka turunan pertamanya adalah negatif sinus x. Kalau sudah ditemukan dua ini, maka selanjutnya akan lebih mudah kita temukan. Pertama, yaitu bahwa jika fx sama dengan sinus x, maka f aksen x nya sama dengan cosinus x. Nah, dari sini kita ingat tentang rumus kemiringan garis singgung ya. Ingat tentang rumus kemiringan garis singgung ya, turunan itu ya, kemiringan garis singgung, di mana f aksen x itu sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx dibagi h untuk h menuju 0. Nah, ingat tentang rumus itu, maka kalau fx sama dengan sin x ya, f aksen x nya berarti limit tentang sin x ditambah h dikurangi sin x dibagi h untuk h menuju 0. Ya, kita ingat
Untuk sinus X ditambah H ya, dengan rumus kesamaan penambahan ya, ingat rumus kesamaan penambahan, dimana sinus X ditambah H itu sama dengan sinus X sinus H ya, ditambah kosinus X sinus H. Nah, berarti kita tulis limit H menuju 0 dari sinus X kosinus H ditambah kosinus X sinus H dikurangi sinus X ya, dibagi H. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini hanya tinggal trik saja bagaimana kita mengeluarkan sinus X supaya kita mendapatkan dua rumus yang tadi ya. Yang pertama, dapatkan rumus yang tadi, limit H menuju 0 untuk sinus H dibagi H. Dan yang kedua, limit H menuju 0 1 kurang kosinus H dibagi H ya. Ini ya, kita bisa membuat keduanya dengan memunculkan keduanya apabila kita mengeluarkan sebagian dari pembilang ini, sin X cos H ditambah cos X sin H dikurangi sin X ya. Oke ya, kita bisa mengeluarkan negatif sin X ya. Nah, kalau kita lihat, kalau dia dikeluarkan negatif sin X, maka hasilnya adalah 1 kurang kosinus H dibagi H ya, ditambah kita keluarkan kosinus X, maka dapatnya sin H dibagi H. Nah, kita sudah mengeluarkan kedua ini. Nah, kalau kita substitusikan atau kali substitusi ya, kali distributif ya, min sin X kali 1 min sin X kan, jadi min sin X dikali min cos H ya, min sin X cos H ya, plus ya, ditambah min kali min plus. Jadi untuk ini dan yang ini kita keluarkan menjadi ini, dan sisanya kita keluarkan menjadi ini. Oke ya, kita kan sudah dapat tadi, sebelumnya sudah kita cari bahwa limit, saya tulis min sin X limit 1 kurang kosinus H dibagi H untuk H menuju 0 ditambah kosinus X limit kali yang kali limit sin H dibagi H menuju 0. Kita sudah mengetahui bahwa kedua ini, yang ini adalah 0 dan yang ini adalah 1 ya. Berarti min sin X dikali 0 ditambah kosinus X dikali 1 sama dengan kosinus X. Maka jika fx sama dengan sinus X, maka turunan pertamanya adalah kosinus X. Oke. Sekarang yang kedua, saya tulis di sini. Untuk yang kedua, jika fx-nya sama dengan kosinus X, maka f aksen X-nya sama dengan negatif sinus X. Turunan dari kosinus X itu adalah negatif sin X. Oke, sekarang kita lihat. Saya ganti warna putih. Masih tetap kita gunakan rumus kemiringan garis singgung, di mana f aksen X sama dengan limit f x ditambah h kurang fx dibagi h untuk h menuju 0. Oke, untuk kosinus X berarti kita dapat limit kosinus X ditambah h dikurangi
cosinus X dibagi H untuk H menuju 0. Maka kita dapatkan untuk yang ini kesamaan penambahan juga bisa ya, seperti yang rumus yang tadi. Kesamaan penambahan untuk cosinus X tambah adalah cos X cosinus H dikurangi sin X sinus H dikurangi cosinus X dibagi H. Seperti tadi kita gunakan trik saja untuk mengeluarkan min cosinusnya. Min cosinus X maka akan kita keluarkan, dia menjadi 1 kurang cos H per H. Dan kalau ini min berarti min sinus X ya, dikali sinus H dibagi H. Atau min cos X dikali limit 1 kurang cosinus H dibagi H untuk H menuju 0 ya, dikurangi sinus X kali limit sinus H dibagi H untuk H menuju 0. Jadi tetap saja seperti yang tadi, kita akan merubahnya ke dalam 2 rumus ini ya. Nah, sehingga kita dapatkan cosinus X dikali ini sudah jelas 0 dikurangi sinus X ini sudah jelas 1, maka ini 0 dan jawabannya adalah min sin X. Nah, jadi jika fx sama dengan cosinus X, maka turunan pertamanya adalah min sin X. Kalau 2 rumus ini sudah dapat ya, kita tinggal menentukan rumus-rumus yang lainnya ya, menentukan rumus-rumus yang lainnya yang sudah kita tahu ya. Semuanya kita akan buka. Kita mulai dari yang ketiga. Hapus saja ini. Untuk yang ketiga, jika fx sama dengan tangen x, maka f aksen x nya adalah berapa ya, seperti itu. Nah, kalau ini kita sudah tidak perlu menggunakan kemiringan garis miring lagi, jadi kita langsung saja, karena kita sudah paham bahwa fx itu sama dengan tangen x. Tangen itu bisa dibagi sinus x dibagi cosinus x. Kalau dibagi sin s per cos x, maka untuk turunannya kita bisa menggunakan aturan UV ya. Jadi f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Kau aksen, nah yang tadi turunan dari sin adalah cosinus x kali v cosinus x dikurangi u nya adalah sinus x, v aksen turunan cos adalah min sin x dibagi v kuadrat cos kuadrat x. Min dikali min jadi plus, jadi kita dapat cosinus kuadrat x ditambah sinus kuadrat x dibagi cosinus kuadrat x. Nah, kita tahu ini adalah identitas trigonometri ya, dimana cosinus kuadrat ditambah sinus kuadrat itu adalah 1 dibagi cosinus kuadrat x, atau 1 per cosinus itu adalah secant kuadrat x. Nah, sehingga turunan dari tangen x itu adalah secant kuadrat x. Yang keempat, sinus cosinus tangen berarti kosekan sekarang ya. Jika fx sama dengan kosekan x, maka berapakah turunan pertamanya? Nah, kita lihat, karena fx itu sama dengan kosekan, itu berarti 1 per sinus x ya.
kita boleh menggunakan aturan pembagian lagi seperti tadi, bahwa f aksen x itu sama dengan u aksen v ditambah dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Berarti u aksen itu adalah turunan pertama dari 1 0, ini turunan dari sinus x dikurangi u nya 1. V aksen berarti turunan sinus adalah kosinus x dibagi sin kuadrat x. Maka kita dapatkan 0 dikurangi cos x dibagi sin kuadrat x, atau min dari, nah di sini kita dapatkan kosinus x dibagi sin x, oke, dikali atau kita boleh merubahnya menjadi begini saja, cos per sin kuadrat ya. Jadi min cos x per sin x dikali 1 per sin x ya. Nah, kita bisa tulis ini sebagai min, kebalikan tangan itu kotangen x dikali kosekan x. Nah, jadi turunan pertama kosekan x adalah negatif kosekan x kotangen x. Jadi di sini boleh dibalik, ditulis menjadi kosekan x, min kosekan x kotangen x, min kosekan x kotangen x. Oke. Kosekan sudah. Sekarang yang selanjutnya yang ke-5 ya. Yang kelima, jika fx sama dengan sekan x, maka kita cari f aksen x nya berapa. Nah, kita lihat bahwa f sekan x itu adalah 1 per kosinus x. Maka kita gunakan aturan UV lagi, bahwa f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Ya, turunan pertama 1 0 kali kosinus x dikurang u nya 1 dikali v aksennya adalah min sinus x dibagi kosinus kuadrat x. Kita lihat di sini 0 tambah sin x berarti sinus x dibagi cos kuadrat x. Atau kita bisa uraikan di sini sin x per cos x dikali 1 per kosinus x. Kita dapatkan di sini tangen x dikali sekan x. Nah, berarti jawabannya adalah tangen x sekan x, atau sekan tangan, dibalik juga tidak jadi masalah ya, sekan tangan. Nah, di sini kita jawab sekan x tangen x. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ke-6, jika fx sama dengan tangen x, kotangan ya. Kotangan x, maka f aksen x nya berapa? Ya, sama seperti tadi, jika fx sama dengan kotangan itu adalah kosinus x dibagi sinus x, kita ambil yang mudah saja ya. Berarti f aksen x u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Maka kosinus x turunannya adalah minus sin x dikali sin x dikurang kosinus x dikali v aksennya kosinus x dibagi sinus kuadrat x. Maka kita dapatkan, kalau kita keluarkan minnya, berarti sin kuadrat x ditambah kosinus kuadrat x dibagi sin kuadrat x, atau didapat negatif 1 per sin kuadrat x, atau negatif kosekan ya. Kita dapatkan negatif kosekan kuadrat x, negatif kosekan kuadrat x. Oke, ini semuanya sudah kita dapatkan ya. Kita kembali lagi ke halaman yang pertama,
mendapatkan jika turunan fungsi trigonometri untuk fx sin x sama dengan sin x sama dengan turunan pertamanya cos x, fx sama dengan cosinus x turunan pertamanya min sin x, fx sama dengan tangen x maka turunan pertamanya secant kuadrat x, fx sama dengan cosinus x maka turunan pertamanya adalah negatif kosekan x kotangen x, fx sama dengan secant x maka turunan pertamanya adalah secant x tangen x, dan yang terakhir fx sama dengan kotangen x maka turunan pertamanya adalah negatif kosekan kuadrat e. Kita sudah dapatkan semua rumus ini dan juga sudah kita dapatkan pengetahuan kita tentang limit untuk sinus x dibagi h, sinus h dibagi h, hingga limit dari 1 kurang cos h dibagi h. Baik, saya kira cukup sekian saja, semoga bermanfaat pemaparan apa yang saya paparkan ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan baik di sisi tulisan ataupun bahasa saya yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan-kesalahan konsep, saya mohon maaf dan silahkan untuk memberi komentar dan memberitahu kepada saya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dalam materi-materi yang lain. Tetaplah belajar, tetaplah mengembangkan ilmu pengetahuan, dan tetaplah untuk menyebarkannya kepada orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.